Psikologi pelatihan. Sebelumnya kita belajar mengenai bagaimana psikologi pelatihan dari bidang klinis, kemudian cara membuat paling tidak rumusan apa yang akan dilakukan dalam psikologi pelatihan. Nah, sekarang ketika dalam proses penyusunan perancangan pelatihan, maka kita harus menentukan tujuan apa yang akan kita rumuskan dalam pelatihan. Jadi apa yang kita harapkan dalam pelatihan? Tentunya dalam pelatihan adalah yang akan kita ubah perilaku dari individu atau kelompok orang yang dapat teramati. Jadi terukur dan terobservable. Oleh sebab itu, ini menjadikan bahwa tujuan itu juga harus jelas adanya secara terukur dan dapat diamati perubahannya. Nah, konsep dalam menentukan sebuah tujuan pelatihan adalah harus kita tahu bahwa ketika kita menerapkan tujuan itu menjadikan kita yakin bahwa apapun ada hasil yang kita inginkan. Ada hasil perubahan dari tujuan sebuah pelatihan. Kemudian tujuan juga menjelaskan apakah seseorang itu telah mencapai tujuan atau belum. Ketika belum mencapai tujuan, maka tentunya rumusan tujuan belum dinyatakan berhasil mengukur apa yang hendak diukur dalam sebuah pelatihan. Nah, maka karena pelatihan itu hendak mengukur sesuatu dan harus ada tujuan, perlu kita lakukan karakteristik dalam tujuan pelatihan. Nah, ini adalah rumus yang paling sering kita jumpai dalam merumuskan sebuah tujuan. Yang pertama adalah S, yaitu spesifik atau khusus. Tujuan pelatihan itu harus khusus. Misalnya adalah ketika kita akan mengukur perilaku bullying atau perundungan pada remaja, maka perilaku itu sudah spesifik pada perilaku perundungan atau perilaku bullying. Kemudian karakteristik yang kedua adalah M atau measurable, artinya dapat diukur. Bahwa perilaku yang akan kita kenakan tujuan dalam pelatihan itu dapat diukur. Misalnya tadi perilaku bullying atau perundungan, maka ada sebuah alat ukur yang melihat seberapa banyak dia memunculkan bullying. Kemudian dalam sehari berapa kali memunculkan bullying, ataupun ada alat ukur yang menunjukkan bahwa perilaku apa saja yang dimaksudkan dalam perilaku bullying, sehingga perilaku bullying dapat diukur. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah achievable atau dapat dicapai. Jelas ketika misalnya tadi adalah perilaku bullying atau perundungan, maka perubahan yang diharapkan adalah berkurangnya perilaku bullying atau perundungan, sehingga ini dapat dicapai. Bagaimana cara mencapainya? Yaitu dengan alat ukur tadi. Di awal sebelum pelatihan kita ukur berapa banyak memunculkan perilaku bullying. Kemudian setelah pelatihan diukur kembali berapa banyak perilaku yang dimunculkan. Maka seharusnya terjadi perubahan. Maka ini dapat dicapai dan juga dapat diukur. Kemudian karakteristik yang keempat adalah reliable atau masuk akal. Jelas. Kenapa? Karena perilaku yang diubah dalam tujuan ini adalah perilaku yang dapat dilihat dan perilaku yang memungkinkan untuk diubah dari seseorang ataupun dari individu tertentu, sehingga reliable. Kemudian T adalah untuk tempen, artinya
bahwa tujuan itu harus ada batasan waktunya. Ketika kita mau memberikan pelatihan, kemudian ada perubahan dari perilaku perundungan atau bullying tadi, tentu ada batasan waktunya. Tidak kemudian pelatihan itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama, kemudian mengukur kembali dalam jangka waktu yang sangat lama sekali, maka tidak akan nampak terjadi perubahan dari perilaku yang kita harapkan muncul dari subjek yang kita kenakan pelatihan. Nah, dari kelima karakteristik ini yang terkenal kemudian kita singkat menjadi SMART. S untuk spesifik, M untuk measurable, kemudian A untuk achievable, kemudian R untuk reliable, dan T untuk tempon. Artinya ada batasan waktu. Nah, kemudian ketika kita sudah menetapkan sebuah tujuan dalam sebuah pelatihan, maka akan kita lihat tujuan tersebut bermanfaat untuk siapa. Setelah menyusun tujuan, maka kita menyusun juga kebermanfaatan dari pelatihan kita. Tentunya kebermanfaatan ini berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait dengan adanya pelatihan yang kita adakan. Oke, paling tidak yang pertama, manfaat itu berkenaan untuk trainee atau sebagai pelatihnya, yaitu bermanfaat untuk melakukan motivator, kemudian memperkuat intensi dan komitmen dari trainee, kemudian yang ketiga adalah untuk pengaturan waktu dan energi bagi trainee. Karena tadi dapat dilihat kapan akan diukur perubahannya, sehingga ini menjadikan pengaturan waktu bagi trainee ketika melakukan pelatihan. Kemudian manfaat yang kedua adalah bagi fasilitator. Karena fasilitator mengetahui tujuan apa yang akan dicapai, tujuan apa yang diukur, maka fasilitator pun dapat mengendalikan proses pelatihan. Ketika mau mengukur perilaku bullying di kelas, maka fasilitator dapat mengendalikan kondisi kelas dari subjek yang akan diberikan pelatihan. Kemudian dan juga mampu mengatur kegiatan proses pelatihan. Ketika di kelas, maka kegiatan apa yang perlu diatur sehingga mendukung bahwa perilaku bullying yang akan diubah itu teramati, kemudian terjadi perubahan setelah dilakukan pelatihan. Nah, kemudian kebermanfaatan yang ketiga dari adanya perumusan tujuan adalah bagi evaluator. Maka bagi evaluator yang pertama adalah untuk mengevaluasi hasil suatu program pelatihan secara lebih akurat bila ada tujuan. Ketika tujuannya tadi adalah untuk mengubah perilaku bullying, maka evaluator dapat melakukan evaluasi. Ketika terjadi perubahan yang tidak terlalu terlihat, nah apa yang menjadikan kondisi di lapangan sehingga perubahan itu tidak terjadi perubahan yang diharapkan. Kemudian ketika program pelatihan sudah berlangsung, evaluator juga dapat melakukan atau menyusun alat ukur evaluasi. Karena tadi mengetahui bahwa apa yang diharapkan dari tujuan pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah untuk alat validasi dari standar. Nah, ketika kita mengukur tadi menjadi standar, maka itu dapat dijadikan sebagai alat validasi. Kemudian memfasilitasi pengukuran suatu progres dan prestasi dari subjek itu sendiri. Artinya evaluator dapat melakukan proses fasilitasi selama proses pengukuran dalam pelatihan. Nah, tentunya ketika tujuan ini juga sudah dibuat, kebermanfaat lain dari proses pelatihan itu juga akan nampak. Misalnya evaluator ini adalah dari pihak sekolah, maka dituliskan apa yang bisa difasilitasi oleh pihak sekolah untuk dapat terlaksananya pelatihan. Apa yang bisa dilakukan oleh guru sebagai evaluator dalam diadakannya proses pelatihan di kelas misalnya. Nah,
itu dapat terbentuk ketika tujuan sudah ditetapkan. Oke. Kemudian dalam tujuan penelitian maka perlu dilakukan penentuan. Yang pertama, tujuan pelatihan itu dirumuskan secara spesifik. Tadi ya, rumusnya adalah SMART. SMART untuk S untuk spesifik. Nah, karena spesifik, maka apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah latihan itu dilakukan itu terjadi perubahan. Artinya spesifik perilaku mana yang akan dikenakan pelatihan ataupun pengetahuan apa yang akan dikenakan pelatihan. Misalnya ketika tadi perilaku bullying, maka perilaku bullying menjadi tujuan yang spesifik dalam proses pelatihan. Kemudian contoh yang lainnya adalah pengetahuan, perubahan pengetahuan, maka misalnya adalah ketika kita mengharapkan tujuannya adalah masyarakat paham mengenai kesehatan jiwa, maka yang terjadi adalah perubahan pengetahuan mengenai kesehatan jiwa di masyarakat. Nah, itu sudah lebih spesifik. Kemudian, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik tadi, maka materi pun juga akan bisa disusun dalam proses mencapai tujuan. Contoh misalnya tadi adalah pelatihan perilaku bullying, maka dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat mengubah perilaku yang diharapkan. Contoh yang kedua, misalnya kita akan memberikan pelatihan mengenai pengetahuan kesehatan mental, maka materi mengenai kesehatan mental pun juga dapat disusun oleh training. Nah, ini adalah bagan sederhana. Nah, teman-teman bisa menjumpai juga banyak di internet. Ketika search bahwa menetapkan tujuan, maka paling tidak kita punya sasarannya. Ada sasaran umum, kemudian sasaran khusus. Nah, sasaran khusus ini bisa kita lihat apakah berkenaan dengan keseluruhan pelatihan atau hanya subjek atau sasaran yang sesuai dengan tujuan dari pelatihan. Nah, sasaran khusus digambarkan dalam bentuk perilaku yang dapat diamati. Nah, misalnya saja adalah sasarannya kita akan mengubah perilaku. Nah, secara umum yang terjadi di lapangan adalah banyak anak-anak yang menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak mengindahkan peraturan. Misalnya berkelahi, kemudian dari perkelahian muncul cekcok. Nah, lalu kita buat tujuan secara lebih khususnya. Ternyata apa yang membuat para siswa itu kemudian memunculkan perilaku yang berkelahi satu sama lainnya? Ternyata adalah perilaku yang saling merendahkan, saling mengejek, atau kita namakan sebagai perundungan atau perilaku bullying. Maka perilaku bullying ini adalah perilaku khusus atau menjadi perilaku yang dapat kita amati, karena jelas ya batasan dari perilaku bullying itu apa saja, kemudian diukur dengan suatu alat tertentu dan berapa kali munculnya, maka perilaku perundungan masuk dalam tujuan khusus. Nah, kemudian ketika kita sudah menetapkan tujuan khusus, apakah tujuan khusus ini akan kita kenakan bagi seluruh peserta pelatihan ataupun hanya subjek tertentu yang sesuai dengan data yang kita dapatkan siswa-siswa yang melakukan perundungan atau bullying pada teman-temannya. Nah, apakah keseluruhan akan kita kenai pelatihan atau hanya subjek tertentu? Maka teman-teman perlu menetapkan sebuah tujuan. Nah, saya rasa teman-teman nanti juga bisa ya mempraktekkan sendiri bagaimana menetapkan sebuah tujuan pelatihan. Nah, tadi sempat kita singgung dengan dua contoh bahwa bisa mengubah perilaku dan yang kedua dapat mengubah pengetahuan. Maka setidaknya ketika kita mempelajari domain yang ada dalam perilaku manusia, manusia itu memiliki
3 domain yang ini juga berkaitan dengan 3 domain yang dapat diubah melalui pelatihan. 3 domain manusia tersebut adalah berupa pengetahuan, berupa keterampilan yang dimunculkan, ataupun berupa perilaku atau sikap yang dimunculkan oleh seseorang, individu, ataupun seorang manusia. Artinya 3 domain itu yang juga dapat diubah dari pelatihan, sehingga ketika kita menentukan tujuan didasarkan pada 3 domain di atas. Apakah kita akan mengubah dari domain kognitif, ataukah kita akan mengubah domain dari afektif atau emosi, ataukah kita akan mengubah domain perilaku. Nah, ketika kita menetapkan tujuan dalam domain kognitif, maka paling tidak tujuan pelatihan kita adalah berkaitan dengan akan meningkatkan pengetahuan dari peserta. Jadi adanya perubahan pengetahuan dari peserta yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu, yang tadinya tidak tahu mengenai kesehatan mental maka akan menjadi lebih mengetahui mengenai kesehatan mental. Kemudian domain yang kedua adalah domain afektif, di mana ketika kita menetapkan domain afektif, tujuan pelatihan kita berkaitan dengan sikap dan tingkah laku yang berubah dari klien. Misalnya tadi kita akan memberikan pelatihan mengenai mengelola marah yang dimunculkan dalam marah adalah misalnya dia berteriak. Nah, kita akan mengubah marahnya yang ditunjukkan dengan dia berteriak, yang tadinya berteriak menjadi mengurangi atau tidak memunculkan berteriak ketika dia sedang dalam kondisi marah. Kita alihkan pada perilaku lain yang lebih adaptif. Maka kita masuk dalam domainnya afektif. Kemudian di domain yang ketiga adalah psikomotor. Ketika kita menggunakan tujuan psikomotor dalam pelatihan, maka paling tidak pelatihan kita itu bertujuan untuk memunculkan keterampilan atau skill pada peserta. Misalnya tadi marah, kita berikan keterampilan atau skill berupa mengelola emosi atau regulasi emosi. Artinya mau sampai domain yang mana yang akan kita tuju dalam pelatihan itu ditentukan oleh kita sendiri sebagai pelaksana ataupun sebagai kita yang akan memberikan pelatihan. Boleh ketika memang kondisinya untuk merubah pengetahuan bisa, ataupun sampai pada domain psikomotor, maka kognitif afektif itu juga diharapkan terjadi perubahan. Biasanya ketika kita membuat tujuan pada domain psikomotor, maka kognitif dan afektif juga terjadi perubahan pada peserta. Nah, ini adalah kita flashback sebentar dari teori taksonomi Bloom yang menjelaskan mengenai domain-domain yang ada pada setiap domain pada manusia, yaitu misalnya kognitif, maka di dalamnya ada aspek pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Ketika ini kita harapkan muncul pada peserta kita, maka sebenarnya kita mengharapkan perubahan kognitif atau pikiran dalam pelatihan kita. Kemudian ketika bahwa tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana penerimaan, bagaimana peserta menjawab, berespon, menilai, maka yang diharapkan dalam proses pelatihan kita adalah pada domain afektif. Oke. Kognitif, afektif. Nah, ini ketika kita sudah menyusun domain kognitif, afektif, maka perlu kita perhatikan juga bahwa terdapat faktor yang perlu menjadi penekanan dalam penyusunan atau perumusan sebuah tujuan pelatihan. Kira-kira jenis tujuan pelatihan kita itu apa? Apakah akan mencakup jenis pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan dari peserta pelatihan, sehingga di sini terlihat hasil apa yang diharapkan dari perubahan perilaku dari peserta. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kedalaman tujuan pelatihan.
Hendaknya ketika membuat pelatihan, semakin dalam tujuan pelatihan, maka semakin rumit untuk mencapainya, sehingga akan mempengaruhi materi atau metode pelatihan yang akan kita gunakan pada peserta. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya yang tersedia. Artinya dalam merumuskan tujuan pelatihan, hendaknya kita mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Apakah kita memiliki banyak orang yang dapat mengontrol, misalnya fasilitator ataupun observer, itu juga bisa membantu kita dalam proses pelatihan, sehingga perlu kita lihat bagaimana sumber daya yang tersedia untuk membantu proses pelatihan. Kemudian yang keempat adalah waktu. Nah, waktu di sini juga sangat menentukan tujuan pelatihan. Waktu akan berapa kalikah proses pelatihan itu diberikan, sehingga ketika proses pelatihan itu diberikan lebih dari satu kali, nah hasilnya akan lebih efektif dibandingkan yang hanya satu kali sudah melihat perubahan perilaku pada peserta. Kemudian tujuan yang lainnya adalah peserta pelatihan. Tentunya dalam proses pembuatan atau perumusan tujuan perlu kita lihat dari latar belakang peserta kita. Bagaimana pengalamannya, bagaimana usianya, bagaimana pendidikannya, bagaimana riwayat sosialnya. Ini menjadi hal yang harus dilihat dari peserta, karena latar belakang ini menjadi satu bagian dari peserta kita. Kemudian metode atau media. Kira-kira dalam proses pelatihan kita, materi yang akan kita gunakan itu menggunakan metode dan media apa yang sesuai dengan karakteristik proses atau karakteristik peserta pelatihan kita. Sehingga penting kita memahami latar belakang dari peserta adalah untuk menentukan karakteristik dalam sebuah tujuan pelatihan. Kemudian ketersediaan pelatih, apakah kita sebagai orang yang akan memberikan pelatihan itu memiliki pelatih atau trainer yang sesuai dengan kualifikasi yang kita harapkan. Biasanya pelatih ini juga harus memiliki sertifikat tertentu sesuai dengan tema pelatihan yang kita adakan. Kemudian evaluasi pelatihan. Nah, evaluasi pelatihan menjadi faktor yang turut mempengaruhi perumusan tujuan. Nah, ini berkaitan dengan kompleksitas penyelenggara evaluasi, baik dari sisi evaluasi maupun proses yang harus ditempuh selama proses pelatihan. Oke, nah ini paling tidak 3 situasi atau 3 aspek dalam perumusan sasaran pelatihan. Kita itu akan memberikan apa, given what, dan kemudian apa yang harus kita lakukan dalam proses pelatihan, maka do what, dan yang terakhir adalah bagaimana trainee itu bisa melaksanakan, maka how trainee do this training. Oke, kemudian ini adalah contoh ketika kita menuliskan tujuan. Paling tidak kita menggunakan kata kerja yang dapat menjadi awalan ketika kita akan menyusun sebuah tujuan. Misalnya menggunakan mau memilih apakah subjek itu lebih menggunakan teknik membaca ataupun menulis dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Kemudian mengelompokkan, meyakinkan, mengumpulkan, menghitung, menggambarkan. Apakah tujuan kita itu adalah untuk menggambarkan seberapa jauh mengenai peserta yang memahami topik atau tema tertentu. Kemudian mendokumentasikan, memakai, menyediakan, membuat, membedakan, menamakan, mengurutkan, menghitungkan, mengklarifikasi, mengulang, mengidentifikasi suatu permasalahan. Misalnya tujuan pelatihan kita adalah untuk mengidentifikasi perubahan perilaku bullying.
pada peserta, kemudian menamatkan, mencatat, mengarutkan, memiliki, dan menganalisis. Nah, sehingga paling tidak ketika kita menyusun tujuan juga, maka ada komponen dan ciri-ciri tertentu dalam proses pelatihan, yaitu bagaimana attention-nya, bagaimana behavior atau perilaku yang harus dilakukan oleh peserta, kemudian yang terakhir adalah berupa kriteria yang diharapkan yang dapat dicapai oleh peserta. Nah, sehingga dalam proses pembuatan pelatihan kita, paling tidak kita harus mengingat bahwa yang akan kita lakukan adalah terjadinya perubahan perilaku. Sehingga kita juga harus memahami perubahan perilaku ini terjadi dengan proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu adalah dalam bentuk pelatihan. Maka ketika proses pembelajaran yang bentuk pelatihan ada di sini, stimulus apa yang akan kita berikan dalam proses pelatihan? Kemudian respon atau perubahan yang akan kita harapkan muncul itu apa? Sehingga penting ketika setelah proses pelatihan kita tetap memberikan penguatan-penguatan agar perubahan perilaku yang kita harapkan setelah pelatihan itu tetap muncul. Sehingga teman-teman perlu mengingat bahwa kita sedang menggunakan desain pembelajaran. Sedangkan pembelajaran itu tidak jauh bahwa kita akan menggunakan paradigma behavior dalam proses perubahan perilaku peserta. Oke, maka perlu teman-teman pahami sekilas ya mengenai teori pembelajaran yang kita berikan dengan proses pengkondisioningan, dengan klasikalkah atau dengan operan. Oke, sekian dari saya. Semoga materi ini bermanfaat dan jangan lupa bahwa teman-teman akan diberikan tugas kerjakan sesuai dengan penjelasan yang saya berikan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.